Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana Hasana dengan NIM 7213520027 dari kelas akuntansi C. Baiklah, di video saya saat ini saya akan menjelaskan untuk tugas CBR dan CJR dari mata kuliah penganggaran akuntansi. Baiklah, untuk tugas saya kali ini yaitu berjudul tentang penyusunan anggaran usaha dagang pada usaha Raja Ponsel Sentosa untuk tahun 2024. Sebelum masuk ke inti dari tugas tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kajian dari teorinya. Yang pertama itu pengertian dari UKM. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari UKM yaitu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dalam lampiran peraturan pemerintah. Jadi, usaha kecil ini biasanya tidak berbadan hukum dan memiliki banyak kebebasan dalam mengelola bisnis mereka. Dalam kebanyakan kasus, pengelolaan produk disesuaikan dengan kemampuan pemiliknya. Selain itu, kekayaan pribadi pemilik bisnis yang dipilih juga disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Mereka biasanya memasuki pasar lokal dimulai di wilayah yang dekat dengan pusat bisnis. Selain itu, mereka tidak membutuhkan banyak karyawan dan dapat menyelesaikan pekerjaan produk di rumah mereka sendiri. Selanjutnya yang kedua itu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan barang tanpa mengubah bentuk barangnya. Perusahaan ini membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga itu ada karakteristik dari perusahaan dagang. Yang pertama itu membeli dan menjual barang. Aktivitas utama perusahaan dagang adalah membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen. Yang kedua adalah tidak mengubah bentuk barang. Perusahaan dagang tidak mengubah bentuk barang yang mereka jual. Mereka menjual barang dalam bentuk yang sama seperti saat mereka membelinya. Dan yang ketiga itu mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Perusahaan dagang mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan juga harga barang. Dan yang keempat ada jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama itu perusahaan dagang besar. Perusahaan ini membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada pengecer. Dan yang kedua ada perusahaan dagang kecil. Perusahaan ini membeli barang dalam jumlah kecil dan menjualnya kembali kepada konsumen. Dan yang ketiga perusahaan dagang grosir. Perusahaan dagang grosir menjual barang kepada pengecer. Dan yang terakhir ada perusahaan dagang eceran. Perusahaan ini menjual kepada barang tersebut ke konsumen. Yang kelima itu ada anggaran pada perusahaan dagang. Jadi anggaran pada perusahaan dagang merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu. Biasanya itu dalam 1 tahun. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mengendalikan dan mengawasi keuangannya serta untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan. Penyusunan anggaran dagang lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Karena dalam perusahaan dagang tidak terdapat istilah yang namanya itu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, produk jadi dan produk dalam proses. Produk jadi dan bahan baku dalam perusahaan hanya ada pada perusahaan manufaktur, sedangkan pada perusahaan dagang itu hanya terdapat yang namanya itu persediaan barang dagangan. Berikutnya yaitu di sini ada jenis-jenis anggaran pada perusahaan dagang. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu digunakan untuk memprediksi berapa banyak produk yang akan dijual perusahaan dalam periode tertentu, serta berapa pendapatan yang akan dihasilkan dari penjualan tersebut. Anggaran ini penting untuk membantu perusahaan dalam menentukan berapa banyak produk
yang perlu dibeli, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Yang kedua ada anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi berapa biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi atau membeli produk yang akan dijual. Anggaran ini penting untuk membantu perusahaan dalam menentukan harga jual produknya agar dapat menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga ada anggaran persediaan barang dagang. Anggaran ini digunakan untuk memperkirakan berapa banyak persediaan barang dagangan yang dibutuhkan perusahaan pada akhir periode tertentu. Dan yang keempat ada anggaran beban operasional. Anggaran ini digunakan untuk memperkirakan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasinya, seperti biaya gaji karyawannya, seperti biaya sewa, biaya listrik, dan biaya lainnya yang mendukung kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Dan ada juga anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini sangat penting karena anggaran ini digunakan untuk memprediksi berapa sih keuntungan atau laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Anggaran ini itu membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan dari perusahaan tersebut dan memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya manfaat dari penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama itu perencanaan yang terarah, pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi. Dan keempat pembuatan keputusan yang lebih baik. Lalu yang terakhir menghadapi resiko dalam ketidakpastian. Selanjutnya yaitu metode dari penelitian tugas ini. Jadi metode penelitiannya itu yang pertama itu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di Jalan Sentosa Baru, Seklahir 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan jenis datanya itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk data kualitatifnya sendiri itu berupa hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi pada usaha Raja Ponsel Sentosa tersebut. Kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu sendiri yaitu data yang diperoleh dari usaha Raja Ponsel Sentosa dalam bentuk angka-angka seperti itu ada komponen dan nilai anggaran serta komponen dalam neraca perusahaan tersebut. Sumber datanya itu sumber data ini berjenis sumber data primer, di mana datanya itu diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan pemilik usaha Raja Ponsel Sentosa. Kemudian yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak pengelola usaha yang berwenang untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti. Yang kedua itu ada studi pustaka. Studi pustaka ini digunakan sebagai pendukung seperti teori untuk pengambilan data diperoleh dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan hal ini dapat menunjang penyusunan tugas tersebut. Kemudian ada observasi atau pengamatan. Pengamatan ini melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik, contohnya itu seperti handphone. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan yang relevan dengan penelitian seperti dokumen-dokumen. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Sebelumnya yaitu identitas pemilik. Jadi usaha ini bernama Raja Ponsel, ini yang beralamat di Jalan Sentosa yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Usaha ini dulunya didirikan oleh dari teman ke teman pemiliknya yang sekarang yaitu Ibu Ririn sendiri.
Usaha ini bergerak di bidang dagang berupa penjualan pakai data internet. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama-tama itu datanya yaitu di neraca awal. Neraca awal itu ada yang namanya aset dan juga utang ekuitas. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, persediaan barang dagangan, sewa dibayar di muka. Kemudian untuk aset tetapnya itu ada peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Untuk bagian hutang dan ekuitasnya itu ada hutang dagang atau hutang usaha dan ekuitas. Maka total dari aset lancar dan juga aset tetap sama dengan total jumlah hutang dan ekuitas sebesar 63 juta rupiah. Selanjutnya yang pertama itu penyusunan anggaran untuk penjualan. Jadi sebelum kita menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu, kita harus mengetahui dulu data penjualan tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun 2023. Jadi anggaran penjualannya ini kan untuk tahun 2024. Kita memerlukan data tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu datanya yaitu sebesar 9.240 unit barang dagangan, yaitu seperti yang tertera di dalam layar. Kemudian ini adalah rumus-rumus dari tren dari kolom tersebut. Ini maka rumus trennya yaitu persamaan trennya Y sama dengan A tambah BX, itu metode least square. Maka Y nya sama dengan 770 ditambah 5X. Kemudian jadi anggaran penjualannya untuk tahun 2024 dengan harga per unitnya, yaitu ketentuannya di sini dibilang bahwa harga jual barang dagangannya itu 50.000 untuk bulan Januari sampai bulan Juni, dan bulan Juli sampai Desember itu mengalami peningkatan sebesar 30% dari harga sebelumnya. Jadi anggaran penjualan untuk tahun 2024 itu sebanyak 9.024 unit dengan jumlah penjualan sebesar 534 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu untuk ada anggaran harga pokok penjualan. Jadi di perusahaan dagang itu ada yang namanya penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan di tahun 2024 unitnya itu yang tadi sebesar 9.240 unit. Di sini ketentuannya bahwa harga pokok penjualannya itu 40% dari penjualan. Jadi kita ambil contoh untuk bulan Januari, 40% dari penjualannya itu sebesar 15 juta rupiah, maka harga pokok penjualannya itu 15 juta rupiah. Jadi harga pokok penjualan untuk tahun di 2024 sebesar 213.600.000 rupiah. Itu dengan penjualan 9.240 unit. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada anggaran biaya operasional. Jadi di anggaran biaya operasional ini yang kita ketahui, biaya operasional itu biaya pendukung untuk kelancaran suatu usaha. Di sini ada di biaya operasionalnya itu terdiri dari biaya penjualan dan juga biaya administrasi umum. Ketentuannya sendiri biaya penjualannya itu dari upah dari pegawainya, yaitu 3.000 per unit untuk sekali, maksudnya gajinya itu 3.000 untuk satu unit yang dijual ke konsumen. Jadi biaya penjualannya contohnya untuk bulan Januari itu sebesar 2.250.000 rupiah. Biaya administrasi umumnya itu ditentukan dengan 60% dari penjualan. Maka 60% dari penjualannya itu untuk bulan Januari sebesar 2.250.000 rupiah. Maka total dari
biaya penjualan dan biaya administrasi umum bulan Januari sebesar Rp4.500.000. Maka anggaran biaya operasional untuk untuk tahun anggaran 2024, total biaya penjualannya itu sebesar Rp27.720.000, dan untuk biaya administrasi umumnya yaitu Rp32.040.000. Maka jumlah dari biaya penjualan dan biaya administrasi umumnya untuk satu tahun sebesar Rp59.760.000. Baik, selanjutnya yaitu ada anggaran pembelian. Di sini anggaran pembelian persediaan barang dagangan. Sebelum kita menyusun anggaran pembelian, pertama itu kita harus membuat rencana penjualan dan juga rencana persediaan. Jadi rencana penjualannya ini kita dapatkan di tahun 2023. Nah, maka inilah susunan dari anggaran pembelian. Mohon maaf, ini untuk tahun 2023. Jadi unit penjualannya itu 9.240 unit penjualannya. Maka didapatkan di sini untuk unit pembeliannya itu sebesar 9.220. Maka untuk harga belinya sendiri itu sebesar Rp40.000. Jadi dari unit pembelian dikali dengan harga belinya itu, maka total dari bulan Januari sampai Desember itu sebesar Rp368.800.000. Maka anggaran pembeliannya susunannya seperti berikut. Maksudnya dari sini ditentukan terlebih dahulu persediaan akhir dan juga persediaan awal dari barang dagangannya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada anggaran piutang dagang. Jadi di sini ketentuannya untuk piutang dagang sendiri itu ada tunai dan juga kredit. Maksudnya itu ada yang dibayar secara tunai dan sisanya itu kredit. Untuk tunainya itu ditentukan sebesar 55% dan kreditnya 45%. Jadi contohnya kita ambil di bulan Januari. 55% ini dari dari penjualan. Dari penjualan. Jadi 55% dikali dengan Rp37.500.000, maka tunainya yaitu sebesar Rp20.625.000. Begitupun untuk kreditnya. Dengan ketentuan kreditnya itu 45% dari penjualan, maka 45% dikali dengan Rp37.500.000, hasilnya yaitu sebesar Rp16.875.000. Ini untuk anggaran piutangnya. Maka caranya seperti itu, dan untuk bulan-bulan selanjutnya juga seperti itu. Kemudian di saldo awal itu awalnya itu kita tentukan di neraca awal tahun 2024. Lalu kemudian saldo akhir ini kita letakkan untuk bulan berikutnya. Maka di bulan Januari ini saldo akhirnya kan sebesar 18.875.000. Maka saldo akhirnya itu menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari, sebesar 16.875.000 rupiah. Baik, kemudian ada anggaran hutang dagang. Penyusunannya juga sama dengan anggaran piutang, tapi di sini ketentuannya untuk persenan kreditnya itu lebih besar dari tunainya. Jadi caranya juga sama, dikalikan dengan misalnya 30% dikalikan dengan pembelian, kreditnya juga 70% dikalikan dengan pembelian. Maka hasilnya itu seperti berikut. Untuk bulan Januari sebesar Rp9.240.000, dan untuk kreditnya itu sendiri Rp21.560.000. Saldo awalnya juga itu ditentukan dari saldo utang di neraca awal sebesar Rp20 juta, dan maka didapatkan saldo akhirnya yaitu sebesar Rp21.560.000, dan saldo akhirnya itu akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya.
Lalu selanjutnya yaitu untuk anggaran laba rugi. Jadi susunan anggaran laba rugi ini sama juga dengan susunan laporan keuangan laba rugi. Untuk perusahaan dagang sendiri penyusunannya itu seperti ada penjualan, lalu harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan dikurangi dengan jadi jumlah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya itu, maka didapatkanlah laba kotor. Contohnya itu kita ambil dari untuk bulan Januari. Penjualannya itu sebesar dari anggaran penjualannya itu sebesar Rp37.500.000 dan harga pokok penjualannya itu kita ambil dari anggaran juga, itu kita kurangkan sebesar Rp15 juta, maka laba kotornya didapatkan sebesar Rp22.500.000. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya penjualan dan juga biaya administrasi dan umum. Di biaya penjualan ada gaji pokok penjualan sebesar Rp2.250.000. Itu kita dapatkan dari anggaran biaya operasional. Begitupun juga dengan biaya administrasi umumnya kita ambil dari anggaran biaya operasional sebesar Rp2.250.000. Maka jumlah biaya operasional tersebut kita jumlahkan sebesar Rp4.500.000. Maka laba bersih dari usaha ini, laba kotor dikurangi dengan biaya operasional. Untuk bulan Januari dapat kita lihat yaitu laba bersihnya sebesar Rp18 juta. Baik, selanjutnya ada anggaran kas. Di anggaran kas ini sendiri terdiri dari kas awal. Kas awal itu kita ambil dari neraca awal di tahun 2024. Kemudian ada penerimaan dan pengeluaran kas. Di penerimaan itu terdiri dari penjualan tunai dan penagihan piutang usaha. Maka didapatkanlah jumlah penerimaan kas. Contohnya itu di bulan Januari. Maka jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp40 juta. Dari jumlah penerimaan kas itu ditambah dengan kas awal, maka didapatkanlah sebesar kas tersedianya itu Rp65 juta. Untuk pengeluarannya sendiri itu terdiri dari pembelian barang dagang, pembayaran utang dagang, pembayaran biaya operasional. Untuk pembelian barang dagang sebesar Rp30.800.000, pembayaran utang dagang sebesar Rp20 juta, pembayaran biaya operasional itu sebesar Rp4.500.000. Maka jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp55.300.000. Di bulan Januari itu maka kas akhirnya kita dapatkan sebesar Rp9.700.000. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada anggaran neraca. Susunan anggaran neraca ini ya seperti pada umumnya ya, ada aset lancar dan juga aset tetap. Jumlah dari aset tetap dan aset lancarnya itu harus sama dengan jumlah utang lancar dan juga modal pemilik. Untuk bulan Januari, contohnya itu di bulan Januari, kasnya itu kita dapatkan dari anggaran kas, piutang dagang dari anggaran piutang tadi. Lalu perlengkapan ini ketentuannya saya buat sendiri. Ketentuannya itu untuk setiap bulannya itu peralatannya itu mengalami peningkatan sebesar Rp100.000. Dan persediaan barang dagangan itu saya tentukan sebesar dari anggaran penjualan dikurangi dengan persediaan awal yang ada di neraca sebelumnya. Sewa dibayar di muka ini sama untuk setiap bulannya, karena sewa dibayar di muka itu per tahunnya itu sebesar Rp25 juta, maka per bulannya itu didapatkan sebesar Rp2.083.333. Kemudian di aset tetap ada peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Di akumulasi penyusutan peralatan ini ketentuannya yaitu sebesar 2% dari nilai peralatan. Oke, baik. Jadi jumlah aset tetap dan aset lancar itu harus sama dengan jumlah utang lancar dan juga modal pemilik. Kemudian utang lancar itu terdiri dari utang dagang. Utang dagangnya itu kita lihat dari anggaran hutang usahanya sebelumnya yang kita susun tadi. Itu saja anggaran neraca, yang intinya itu harus balance
balance neraca yang dari aset lancar dan tetapnya itu harus balance dengan jumlah utang lancar dan juga modal pemilik. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tugas saya saat ini tentang anggaran di perusahaan dagang. Jadi anggaran dalam usaha itu sangat penting karena dengan adanya susunan dari anggaran-anggaran tersebut kita dapat memperkirakan berapa pembelian, penjualan, serta keuntungan yang kita dapatkan dari usaha yang kita jalankan. Anggaran ini membantu para pengusaha merencanakan dan mengendalikan keuangan usahanya. Lalu, anggaran ini memiliki kepentingan bagi pengusaha untuk merencanakan dengan usahanya. Dengan anggaran, pengusaha dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas usahanya serta mengurangi resiko kerugian. Baik, di sini ada lampiran dari bagaimana saya melakukan kegiatan penelitian di usaha tersebut. Baiklah, sekian presentasi penjelasan saya tentang tugas CBR dan CJR ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan saya dalam menyampaikan materi-materi maupun penjelasan saya tentang angka-angka dari anggaran-anggaran tersebut. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.